welcome back to my channel. Jangan lupa subscribe ya. Diketahui harga buku di toko Mutiara. Harga satu pak buku adalah Rp41.600. Harga dua pak buku Rp78.800 dan harga 3 pak buku Rp99.900. Dewi membeli buku 7 pak. Uang yang harus dibayar Dewi paling sedikit adalah, nah di sini clue-nya adalah uang yang harus dibayar Dewi paling sedikit. Artinya paling murah. Kalau dilihat dari harga buku antara harga 1 pak dengan harga 3 pak itu ternyata lebih murah ketika kita membeli harga 3 pak dihitung dengan harga 3 pak ini ya, daripada kita membeli 3 pak buku dengan hitungan masing-masing 1 pak, itu jauh lebih mahal. Sehingga untuk penyelesaian soal nomor 1, Dewi membeli 7 pak buku. Nah 7 pak sini supaya Dewi membayar dengan harga yang paling sedikit, berarti hitungannya adalah 3 pak kali 2 berarti sudah mendapatkan 6 pak, kemudian ditambah 1 pak sama dengan Rp99.900 kali 2 ditambah Rp41.600. Ini hasilnya Rp199.800 ditambah Rp41.600, sehingga hasilnya adalah Rp241.400. Berarti jawabannya adalah C. Ini adalah harga dari 7 pak yang dibeli Dewi, paling sedikit ya, berarti paling murah. Dewi membeli dengan harga Rp241.400. Soal nomor 2, biaya parkir di area stasiun kereta api. Jenis kendaraannya ada 2, sepeda motor dan mobil. Untuk 1 jam pertama dikenai biaya Rp3.000 untuk sepeda motor dan Rp6.000 untuk mobil. Kemudian 1 jam berikutnya Rp1.000 untuk sepeda motor dan Rp2.000 untuk mobil. Nah, di sini Pak Hasan memarkir kendaraan dengan membayar Rp10.000. Pernyataan yang sesuai adalah, di sini anak-anak harus menghitung satu persatu mulai dari option A. Kita cocokkan. Option A dulu. Option A adalah Pak Hasan memarkir sepeda motor selama 4 jam. Berarti fokus kita ada di sepeda motor selama 4 jam. Nah, Ibu tulis seperti ini. Untuk 1 jam pertama, kemudian ditambah 3 jam berikutnya ya. 1 jam pertama dikenai biaya Rp3.000. Kemudian untuk 1 jam berikutnya, berarti karena di sini ada 3 jam, artinya 3 kali 1.000. Sama dengan 3.000 ditambah 3.000. Tidak sesuai ya untuk pernyataan A. Kemudian kita
pindah ke pernyataan B, yaitu Pak Hasan memarkir sepeda motor selama 7 jam. Masih sama, yang B adalah sepeda motor selama 7 jam. 7 jam artinya dihitung 1 jam pertama ditambah 6 jam berikutnya. Sepeda motor tadi 1 jamnya adalah 3.000. Kemudian 1 jam berikutnya 1.000. Karena di sini ada 6 jam, maka dihitung 6.000. Sehingga hasilnya adalah 9.000. Masih belum sesuai karena permintaannya adalah 10.000. Sekarang kita ganti ke pernyataan yang C. Pak Hasan memarkir mobil selama 3 jam. Mobil berarti ini ya. Mobil selama 3 jam. 3 jam artinya 1 jam pertama ditambah 2 jam berikutnya. Mobil untuk 1 jam pertama biayanya adalah 6.000. Kemudian 1 jam berikutnya adalah 2.000, karena di sini 2 jam berarti 2 jam kali 2.000, sehingga kita mendapatkan hasil 4.000 rupiah. Nah, pernyataan yang sesuai adalah ini ya, 10.000. Berarti jawabannya adalah C, mobil selama 3 jam. Kemudian soal nomor 3, harga tiket masuk kebun binatang Gembira Loka. Buka Senin sampai Kamis pukul 9 sampai 15 itu dikenai biaya Rp60.000. Kemudian Sabtu sampai Minggu dan libur nasional pukul 8:30 sampai pukul 16 dikenai biaya Rp75.000. Keluarga Pak Hasan berwisata ke Gembira Loka. Pak Hasan membeli tiket untuk keluarganya Rp300.000. Pernyataan yang benar adalah keluarga Pak Hasan berwisata ke Gembira Loka pada. Nah, di sini kita masih sama ya anak-anak, mencoba atau menghitung optionnya mulai dari A, B, C, D. Itu kita coba satu-satu. Kita mulai dari option A dulu. Sabtu 5 orang. Sabtu berarti ini 5 orang, berarti 5 kali 75.000. Hasilnya adalah Rp375.000. Berarti bukan. Kita ganti yang B. B itu adalah minggu 5 orang juga. Karena Sabtu dan Minggu biayanya sama, berarti ini hasilnya juga sama dengan option A, yaitu Rp375.000. Kemudian kita ganti ke C. C itu adalah Senin 4 orang. Senin berarti ini 4 kali biayanya adalah Rp60.000. Berarti total biayanya adalah Rp240.000. Bukan juga. Kemudian kita ganti ke option D, hari libur 4 orang. 4 kali untuk hari libur termasuk yang Rp75.000 tiketnya. Nah, di sini kita memperoleh hasil Rp300.000. Berarti yang sesuai adalah pernyataan D. Soal nomor 4, pesawat berada di ketinggian 20.000 meter. Suhu di luar pesawat 15 derajat Celcius di bawah 0. Ketika pesawat turun 500 meter, suhu udara di luar pesawat naik
0,5 derajat Celcius. Pesawat tersebut turun hingga ketinggian 12.000 meter. Berarti di sini diketahui posisi awal 20.000 meter, di mana suhu awal atau suhu di luar pesawat ketika berada di posisi 20.000 meter adalah 15 derajat Celcius di bawah 0, berarti negatif 15 derajat Celcius. Ketika pesawat turun 500 meter, maka suhunya naik 0,5 derajat Celcius. Pesawat tersebut turun hingga ketinggian 12.000 meter. Posisi terakhir pertama, kita harus mencari tahu dulu pesawat ini turun sebanyak berapa meter dari posisi awal. Posisi awal ada di 20.000 meter, kemudian turun di posisi 12.000 meter. Nah, ini turunnya sebanyak berapa meter? Penurunan posisi berarti dari 20.000 meter dikurangi 12.000 meter diperoleh 8.000 meter. Berarti pesawat ini turun sejauh 8.000 meter. Nah, dari sini berarti kita bisa menghitung kenaikan suhunya. Kenaikan suhu diperoleh dari penurunan per 500 meter dikali 0,5 derajat Celcius, sama dengan coret-coret, berarti 80 meter per 5 meter dikali 5 per 10 derajat Celcius. Ini Ibu ubah menjadi pecahan biasa supaya nanti lebih mudah menghitung ya. 5 bagi 5 1, bagi 10 1, bagi 10 8, sehingga kenaikan suhunya diperoleh 8 derajat Celcius. Berarti pernyataan yang benar adalah yang nomor 1. Kemudian suhu di luar pesawat. Sekarang ya, posisi terakhir ada di posisi 12.000 meter. Nah, suhu di luar pesawat berarti kita menghitungnya dengan suhu awal negatif 15 derajat Celcius, karena ini mengalami kenaikan suhu berarti ditambah 8 derajat Celcius. Kalau suhunya naik berarti ditambah, suhunya turun berarti dikurang. Negatif 15 ditambah 8. Penjumlahan beda tanda, berarti kita cari selisih dulu. 15 kurangi 8 itu 7. Kemudian kita lihat tandanya. 15 dengan 8 lebih besar 15. 15 di sini tandanya adalah negatif, sehingga hasilnya adalah negatif 7 derajat Celcius. Berarti pernyataan yang benar adalah pernyataan nomor 1 dan pernyataan nomor 4. Jawabannya adalah B. Nomor 5, lomba matematika disediakan 60 soal. Di sini ada 60 soal. Aturan penskoran lomba, setiap soal yang dijawab benar mendapat skor 4.
benar skornya 4, kemudian tidak dijawab, TJ ya, tidak dijawab skornya negatif 1, dan dijawab salah berarti S skornya adalah negatif 2. Pada kompetisi, Dava menjawab 51 soal. Dari sini ya, yang dijawab ada 51 soal, berarti yang tidak dijawab ada 9 soal. Nah, ini kita rinci dulu. Benar, tidak dijawab, salah. Dari 51 soal yang dijawab oleh Dava, ini kan belum tahu benarnya berapa, salahnya berapa. Tapi di sini kita sudah mengetahui banyak soal yang tidak dijawab, ada 9 soal. Nah, kita tulis dulu. Kemudian kalimat selanjutnya, jawaban Dava yang salah ada 4 soal. Yang salah 4 soal. Dari 51 salah 4 berarti benarnya ada 47 soal. Nah, kita rinci seperti ini dulu. Pertanyaannya adalah skor yang diperoleh Dava. Dari perincian soal yang sudah kita ketahui, Dava mengerjakan 51 soal, itu ada 47 soal yang benar, 4 soal yang salah, dan 9 soal yang tidak dijawab. Maka kita bisa menghitung skor yang diperoleh si Dava berdasarkan ketentuan skornya. Benar mendapatkan skor 4 berarti tinggal dikalikan dengan 4, tidak dijawab itu mendapatkan skor negatif 1, dan menjawab salah mendapatkan skor negatif 2. 47 kali 4 sama dengan 188. 9 kali negatif 1 itu negatif 9, 4 kali negatif 2 negatif 8. Oke, berarti skor Dava sama dengan skor yang sudah diperoleh kita jumlahkan. 188 ditambah negatif 9 ditambah negatif 8 sama dengan penjumlahan berbeda tanda, cari selisih. 188 kurangi 9 itu 179, kemudian dikurangi 8, maka hasilnya adalah 171. D. Nomor 6, Bima memiliki akuarium berbentuk kubus berdaya tampung 5832. Bangun ruangnya adalah kubus. Daya tampung berarti sama dengan isi. Isi sama artinya dengan volume. Berarti di sini dari soal nomor 6 kita sudah mengetahui volume kubus. Yaitu 5832 desimeter kubik. Chandra memiliki akuarium berdaya tampung. Oke, di sini ada 2 orang ya. Yang pertama tadi Ibu kasih clue B, berarti volume kubus Bima. Yang kedua adalah volume kubus Chandra, C. 2744 desimeter kubik. Selisih tinggi akuarium milik Bima dan Chandra adalah titik-titik. Selisih T. Oke, karena bentuk bangun ruangnya adalah kubus, berarti tinggi itu sama dengan panjang rusuk kubus. Berarti tugas pertama kita mencari tahu panjang rusuk dari kubusnya si Bima. Rusuk kubus diperoleh dari akar pangkat 3 dari volume kubus. Di sini Ibu kasih clue ya, biar nanti tidak salah.
Oke. Akar pangkat 3 dari 5.832 desimeter kubik itu sama dengan mencari akar pangkat 3, berarti kita harus melingkari 3 angka sesuai dengan ini. Akar pangkat 3 berarti lingkari 3 angka dari belakang. Tersisa angka 5. Bilangan pangkat 3 yang hasilnya mendekati 5, yaitu adalah 1. Kemudian dari 832 kita lihat satuannya. Satuannya adalah 2. Nah, di sini yang satuannya adalah 2, ini 8. Sehingga akar pangkat 3 dari 5.832 adalah 18. Artinya panjang rusuk kubus miliknya Bima adalah 18. Sama dengan tinggi kubusnya Bima 18. Kemudian kita hitung miliknya Chandra. Rusuknya Chandra berarti akar pangkat 3 dari volume kubus Chandra 2744 desimeter kubik. Sama langkahnya seperti tadi. Akar pangkat 3 berarti lingkari 3 angka dari belakang, tersisa angka 2. Bilangan pangkat 3 yang hasilnya mendekati 2, yaitu adalah 1. Kemudian ekornya di sini 4, yang ekornya 4 adalah ini, 64. Bilangan pangkat 3-nya adalah 4. Sehingga panjang rusuk kubus milik Chandra adalah 14 desimeter. Pertanyaannya adalah selisih tinggi. Selisih itu berarti besar kurangi kecil. 18 desimeter dikurangi 14 desimeter. Hasilnya adalah 4 desimeter. 6. Lanjut soal nomor 7, siswa kelas 4 terdiri 48 anak. Kelas 5, 64 anak. Dan kelas 6 terdiri dari 80 anak. Siswa kelas 4, 5, dan 6 dibuat regu dengan anggota sama dari masing-masing kelas. Regu yang dibuat sebanyak-banyaknya. Banyak anggota setiap regu adalah titik-titik anak. Nah, dari soal cerita ini kita harus mengetahui, kita harus mencari apa FPB atau KPK untuk menyelesaikan soal semacam ini. Nah, di sini ada clue. Clue-nya adalah wadah. Wadahnya berupa regu. Wadah itu sama dengan FPB. Berarti kita selesaikan soal nomor 7 ini dengan mencari FPB dari 48, 64, dan 80. Kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil dulu, yaitu 2. 48 bagi 2, 24, 32, 40, 12, 16, 20. Kemudian yang dibagi 2 sudah habis, maka kita ganti ke bilangan prima selanjutnya, 3. Di sini ada yang bisa dibagi 3. Kemudian 5. Nah, untuk FPB adalah bilangan prima yang dapat membagi ketiganya. 1, 2, 3, 4. Hanya ini ya, kita lingkari.
FPB-nya adalah 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 artinya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 16. Nah, 16 di sini itu adalah wadah. Wadah soal nomor 7 itu berupa regu. Artinya FPB 16 itu ada 16 regu yang terbentuk. Sedangkan pertanyaannya adalah banyak anggota setiap regu. Setiap regu berarti satu regu itu anggotanya ada berapa anak? Karena terbentuk 16 regu, maka masing-masing anak di setiap kelas ini kita bagi ke dalam 16 regu. Kelas 4 ada 48 anak. Kita bagi 16 regu, maka memperoleh 3 anak. Jadi satu regu ada 3 anak siswa kelas 4. Kemudian kelas 5 itu 60 anak. Dibagi 16, maka hasilnya adalah 4 anak. Artinya ada 4 anak siswa kelas 5 yang ada di dalam satu regu. Kemudian terakhir kelas 6 ada 80 anak. Dibagi 16 sama dengan 5 anak. Dari sini kita jumlahkan sehingga memperoleh 3 tambah 4 7, 7 tambah 5 12 anak. Artinya apa? Artinya ada 12 anak di setiap regu atau dalam satu regu. Sehingga hasilnya adalah B. Soal nomor 8, Sinta, Dewi, dan Kaila berlatih menari di sanggar yang sama. Sinta berlatih setiap 8 hari sekali. Sinta, ibu singkat S, itu 8 hari sekali. Kemudian Dewi atau D setiap 9 hari sekali. Dan Kaila K 12 hari sekali. Pada tanggal 16 Januari 2022 mereka berlatih menari bersama pertama kali. Pertama kali berlatih pada tanggal 16 Januari 2022. Mereka bertiga sepakat berlatih bersama-sama kedua kalinya dimajukan seminggu dari seharusnya. Nah, hati-hati untuk kalimat ini harus benar-benar dipahami. Latihan yang kedua itu dimajukan seminggu dari jadwal seharusnya. Mereka berlatih bersama kedua kalinya sesuai kesepakatan pada tanggal titik-titik. Oke, baik. Untuk menyelesaikan soal kegiatan yang berulang, itu kita selesaikan dengan mencari KPK. KPK dari 8, 9, dan 12. Nah, ini kita bagi dulu dengan bilangan prima paling kecil, 2. Karena yang dibagi 2 sudah habis, maka kita ganti ke bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. 9 bagi 3 itu 3, 3 bagi 3, 1. Bagi 3 lagi 1. Jadi sudah selesai. KPK diperoleh dengan mengalihkan semua bilangan pembagi. Berarti 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2.
2 pangkat 3 itu 8, 3 pangkat 2 9. 8 kali 9 72. KPK 72 artinya 72 hari kemudian setelah latihan hari pertama 16 Januari mereka akan latihan yang kedua sesuai jadwal. Tapi karena diajukan maka berarti ada perubahan. Nah, kita di sini mencari tahu dulu latihan yang kedua secara bersama-sama sesuai jadwal terlebih dahulu. Pertemuan pertama terjadi pada tanggal 16 Januari 2022. Nah, karena ini menghitung maju ya anak-anak, jadi langsung ditambah dengan KPK. KPK-nya tadi adalah 72. Nah, ini sebagai KPK. Kita jumlahkan 6 tambah 2 8, 1 tambah 7 8. Nah, hasilnya adalah 88. Bulannya masih sama, yaitu Januari 2022. Karena 88 itu melebihi banyaknya hari di bulan Januari, maka kita kurangi dengan banyaknya hari di bulan Januari, yaitu 31 hari. 8 kurangi 1, 7. 8 kurangi 3, 5. 57 bulannya sudah berganti di bulan setelah Januari, yaitu Februari 2022. Nah, karena 57 Februari itu juga masih melebihi banyaknya hari di bulan Februari, maka harus kita kurangkan dengan banyaknya hari di bulan Februari. Namun harus hati-hati ketika kita menjumpai bulan Februari itu banyaknya hari ada 28 hari dan 29 hari. 29 hari ketika berada di tahun kabisat. Secara bodoh, kabisat itu adalah tahun yang habis dibagi dengan 4. Nah, apakah tahun 2022 ini habis dibagi dengan 4? Ternyata tidak, sehingga Februari 2022 ini adalah tahun biasa, bukan tahun kabisat, sehingga cukup kita kurangi dengan 28 hari. 7 kurangi 8 tidak bisa, 17 kurangi 8 9, 4 kurangi 2 2. 29 Maret 2022. Nah, karena ini sudah cukup ya, jadi tidak melebihi banyaknya hari di bulan Maret, maka berhenti sampai di sini. Nah, clue-nya tadi, pertemuan kedua sesuai dengan kesepakatan akan dimajukan selama seminggu. Seminggu itu sama dengan 7 hari, berarti kalau dimajukan harus kita kurangi dengan 7 hari. Sehingga ketemu hasilnya adalah 22 Maret tahun 2022. Ini adalah pertemuan kedua mereka sesuai dengan kesepakatan yang telah dimajukan selama seminggu. Berarti untuk jawabannya untuk nomor 8 itu adalah B. Nomor 9, pada saat istirahat, Ade dan teman-temannya bermain kartu bilangan. Ade memegang kartu, di sini Ibu singkat A. Ade memegang kartu 1,9, kemudian Bima bertuliskan 4/5, Chandra 15/8, Davin 17/9, dan Erik 109%. Jika anak berdiri urut dari depan dengan nilai kartu tertinggi. Nilai kartu tertinggi artinya urut dari bilangan yang paling besar. Maka urutan dari belakang yang ditanyakan. Oke. Nah, soal nomor 9 ini sebenarnya hanya mengurutkan pecahan, namun dalam bentuk soal cerita, model soalnya. Nah, untuk mengurutkan pecahan, kita harus mengubahnya ke dalam bentuk desimal semua.
1,9 di sini berarti tetap ya, 1,9. 4/5 itu adalah 0,8. Kemudian 15/8 itu adalah 15 dibagi 8 diperoleh 1,875. 17/9 artinya 17 dibagi 9 diperoleh pecahan desimalnya adalah 1,888 tak terhingga. Kemudian 109% artinya 109/100, desimalnya adalah 1,09. Nah, permintaan soalnya tadi berdiri urut dari depan, berarti yang nomor 1 itu dengan nilai kartu tertinggi yang paling besar. Kita urutkan mulai dari depan dulu, 1, 0, 1, 1, 1. Berarti 0,8 itu menduduki peringkat paling bawah atau di posisi 5 karena dia paling kecil. Kemudian kita lanjut ke angka selanjutnya. Di sini ada 9880. Yang paling tertinggi atau paling besar adalah 9. Ini nomor 1. 880 berarti 8. Karena 8 berarti kita bandingkan angka selanjutnya 7, 8. Lebih tinggi atau lebih besar yang 8. Ini nomor 2. Berarti ini posisi nomor 3. Dan ini posisi nomor 4. Oke. Urutan berdiri dari belakang. Ini dari depan. Kalau dari depan itu berarti urutannya adalah A, D, C, E, B. Berarti kalau dari belakang, urutannya adalah B, E, C, D, A. Nah, kalau dilihat dari option, ternyata tidak ada ya, karena pertanyaannya kan urutan berdiri dari belakang. Kalau dari belakang harusnya berarti Bima, Erik, Chandra, Davin, Ade. Jawabannya harusnya Bima, Erik, Chandra, Davin, kemudian Ade. Nah, untuk nomor 9 ini ternyata tidak ada option yang sesuai.